penerbangan, selamat datang kembali di podcast PTP Poltek Bank Jayapura. Dalam episode 7, yang lalu telah kita bahas rangkaian resistor, di mana resistor tersebut dapat dirangkaikan secara seri, paralel, atau rangkaian campuran. Dalam episode 8 kali ini, kita akan membahas topik yang sering bikin mahasiswa teknik geleng-geleng kepala, yaitu teorema jaringan DC, yang terdiri dari teorema Thevenin, teorema Norton, teorema superposisi, dan teorema pemindahan daya maksimal. Nah, tenang, kita pasti akan kupas satu persatu. Untuk itu, kami sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu merupakan ahli di bidang ini. Halo, Deanta, selamat datang dan terima kasih sudah bergabung kembali di podcast PTP. Halo juga, sudah penerbangan. Senang sekali bisa diundang kembali di podcast ini dan berbagi pengetahuan seputar teorema jaringan DC. Nah Dek, kita langsung mulai dengan segmen 1, yaitu teorema Thevenin. Langsung saja kami tanyakan ke materi teorema Thevenin. Maksud ini seperti apa sih, Dek? Baik, jadi teorema Thevenin ini sebenarnya adalah suatu cara bagaimana agar kita bisa menyederhanakan rangkaian listrik menjadi satu buah sumber tegangan dan satu buah resistor yang ekuivalen. Nah, sumber tegangan ini kita simbolkan dengan VTH alias tegangan Thevenin. Sedangkan yang RTH tadi itu merupakan resistansi Thevenin. Nah, jadi tujuan dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan rangkaian yang tadinya rumit menjadi lebih mudah gitu. Wah, gimana caranya, Dek? Analogi simpelnya itu seperti apa? Baik, jadi analogi sederhananya itu seperti begini. Bayangkan jika di kota besar itu kan ada banyak persimpangan, terus juga ada banyak lampu lalu lintasnya. Nah, kita mau menghitung nih berapa arus kendaraan yang lewat di sebuah persimpangan itu. Tentu kan kalau banyak persimpangannya rumit. Nah, di sini kita pecah menjadi satu persatu persimpangan sehingga nanti tetap kita bisa dapatkan arusnya gitu. Jadi simpelnya adalah Thevenin menyederhanakan tanpa mengubah nilainya. Oke, keren banget ya, Dek. Lanjut ya, Dek. Mungkin bisa berikan satu contoh kasus serta langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa, Dek? Baik, jadi untuk contoh kasusnya, misal nih, ada sebuah rangkaian, terus sumber tegangannya itu adalah 12 volt. Kemudian di dalam rangkaian itu terdapat 3 resistor, di mana nilainya berturut-turut adalah ohm, 6 ohm, dan juga 8 ohm. Nah, resistor 1 dan resistor 2 tadi kita rangkai secara seri. Kemudian dari 2 resistor tadi dihubungkan paralel dengan resistor 3. Nah, titik A dan titik B berada di ujung dari resistor 3. Nah, kita hitung berapa sih rangkaian ekuivalen Thevenin tersebut antara titik A dan titik B. Kemudian hitung juga arus yang mengalir di resistor 3. Untuk langkah-langkahnya itu terdapat beberapa langkah. Langkah yang paling pertama itu kita lepaskan R3 tadi sebagai beban. Nah, jadi R3 yang ada di rangkaian tadi atau resistor 3 itu kita hilangkan. Hilangkan di sini bukan berarti langsung hilang begitu saja, tapi kita buat rangkaian tersebut menjadi short atau hubungan arus singkat. Nah, jadi tersisa hanya 2 resistor tadi. Setelah itu kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ini adalah kita menghitung tegangan Thevenin atau VTH. Caranya gimana? Tadi kan R3 sudah kita hilangkan. Nah, tersisa R1 dan R2 dalam rangkaian seri. Nah, kalau rangkaian seri kan kemarin cara menghitung total resistansinya tinggal kita tambahkan saja. Artinya tadi R1 ditambah R2, 4 ohm ditambah 6 ohm, maka nanti totalnya adalah 10 ohm. Nah, kemudian kita mencari arus yang mengalir dari kedua resistor tersebut. Caranya menggunakan rumus dasar hukum ohm. I sama dengan V dikali I sama dengan V dibagi R. Yaitu tegangan sumber tadi 12 volt dibagi dengan R total tadi 10, artinya 12 dibagi 10 sama dengan 1,2 ampere. Nah, kemudian kita mencari lagi tegangan yang ada di R2. Karena titik A dan titik B akan terhubung ke resistor 3 dan resistor 3 paralel dengan R2. Nah, maka cara mencari tegangan adalah V sama dengan I dikali R. Maka 1,2 tadi kita kalikan dengan 6. Nah, maka didapat tegangan Thevenin-nya adalah 7,2 volt. Setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung resistansi Thevenin atau RTH. Cara mencari RTH ini, kita mematikan sumber tegangan, yaitu yang 12 volt tadi kita hilangkan atau kita bikin rangkaian menjadi hubung singkat.
Maka R1 dan R2 tadi masih dalam posisi rangkaian seri, totalnya 10 ohm. Jadi RTH tadi adalah total resistor yang sudah kita hitung, yaitu R1 dan R2. Nah, jadi RTH-nya adalah 10 ohm. Kemudian masuk ke langkah keempat. Langkah keempat adalah kita membuat rangkaian Thevenin-nya. Caranya adalah VTH dan RTH yang sudah kita hitung tadi, kita rangkai kembali, kita sambungkan dengan sumber tegangan yaitu 7,2 volt VTH tadi, resistornya RTH 10 ohm. Nah, kemudian kita masukkan resistor 3 yang sudah kita hilangkan tadi, kita masukkan kembali sehingga kita hitung arusnya yang mengalir di R3 berapa. Caranya adalah kita masukkan ke rumus I sama dengan VTH per RTH ditambah R3. Maka 7,2 ditambah 10 plus 8. Maka nanti 7,2 dibagi 18 sama dengan 0,4 ampere. Nah, maka kita dapatkan tegangan Thevenin atau VTH tadi 7,2 volt, RTH-nya atau resistansi Thevenin adalah 10 ohm, dan arus yang mengalir di R3 adalah 0,4 ampere. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selalu ingat sobat penerbangan, di balik rangkaian yang rumit selalu ada versi Thevenin yang simpel ya. Baik, kita masuk ke segmen kedua tentang teorema Norton. Lanjut ya, Dek. Oke Kak, kita gas sedikit. Ini teorema Norton itu sebenarnya disebut juga sebagai kembarannya teorema Thevenin, Kak. Wah, keren sekali sebutannya kembaran teorema Thevenin. Mari kita kupas sedikit ya, Dek. Gimana cara penggunaannya serta seberapa pentingnya ini buat mahasiswa teknik? Oke, jadi begini Kak. Teorema Norton itu menyatakan bahwa setiap jaringan listrik linear bisa disederhanakan jadi dua. Apa saja? Yang pertama yaitu satu sumber arus atau IR. Nah, yang kedua itu bisa diparalelkan dengan satu resistor atau RN. Dan ini juga berlaku untuk seluruh jaringan listrik DC. Sebenarnya sama kayak Thevenin, tapi bedanya kalau Thevenin tadi kan dia tegangannya seri. Nah, tapi kalau di Norton itu arusnya paralel. Nah, kerennya lagi kita bisa ubah bentuk Thevenin ini menjadi ke Norton dan juga sebaliknya. Jadi cukup pakai rumus yang sederhana saja. Oke, terus Dek, hubungan antara teorema Norton dan teorema Thevenin ini seperti apa ya? Jadi ini bagian yang menarik. Kita bisa merubah rangkaian Norton tadi menjadi Thevenin. Caranya gimana? Kita menggunakan rumus yang ada di Thevenin tadi. VTH sama dengan IN kali RN, di mana IN itu maksudnya adalah arus Norton, N itu adalah resistansi Norton. Nah, sudah kita balikan, IN sama dengan VTH per RTH, di mana RTH ini atau resistansi Thevenin itu sebenarnya sama saja dengan resistansi Norton. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Kita bisa pilih bentuk yang paling gampang. Kadang Norton lebih enak buat dipakai untuk rangkaian dengan banyak sumber arus. Oke, Dek. Mungkin bisa berikan contoh kasus serta penyelesaiannya seperti apa? Nah, baik. Jadi untuk yang teorema Norton, bisa terdapat rangkaian dengan sumber tegangannya yaitu 12 volt. Kemudian dalam rangkaian tersebut terdapat 3 resistor, di mana R1, R2, dan RL. Nilainya berturut-turut adalah 4 ohm, 6 ohm, dan 8 ohm. Resistor 1 dan resistor 2 tersambung dalam seri. Kemudian keduanya diparalelkan dengan beban RL. Nah, kita mencari arus yang mengalir di RL itu menggunakan teorema Norton. Caranya bagaimana? Sama seperti Thevenin tadi, terdapat beberapa langkah. Langkah yang pertama itu sama, kita lepaskan beban dari rangkaian. Bebannya apa? Bebannya adalah RL tadi, resistor beban 8 ohm. Kemudian yang kedua yaitu kita hitung arus Nortonnya berapa atau IN-nya. Nah, caranya adalah sama, resistor 1 dan resistor 2 kita cari total resistansinya berapa. Karena seri langsung kita tambahkan saja, yaitu R1 ditambah R2. R1 tadi 4 ohm ditambah R2 tadi 6 ohm, maka 4 ditambah 6 sama dengan 10 ohm. Nah, kemudian karena tadi kita sudah membuat hubung singkat di titik A dan B atau di tempat RL tadi, nah, maka semua arus pasti bakal mengalir dari sumber menuju ke resistor 1 dan resistor 2. Nah, kemudian cara mencari arus Norton tinggal kita masukkan ke rumusnya. IN sama dengan V per R. Maka tadi tegangan sumber 12 dibagi dengan 10 ohm. Maka didapatkan bahwa IN atau arus Nortonnya itu sama dengan 1,2 ampere. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menghitung resistansi Norton. Caranya adalah matikan semua sumber
atau kita hilangkan sumber tegangan tadi yang 12 volt. Nah, kemudian kita lihat resistansi yang terdapat di terminal A dan B atau tempat resistansi RL tadi. Nah, kemudian R1 dan R2 tadi kan masih dalam rangkaian seri, totalnya 10 ohm. Nah, karena kita melihat dari sisi AB dan R1, R2 itu masih tersambung langsung ke AB, maka resistansinya sama dengan R total dari R1 dan R2 tadi. Maka resistansi Nortonnya adalah 10 ohm. Kemudian langkah yang keempat itu kita rangkaian Nortonnya. Rangkaiannya terdiri dari apa aja? Yang pertama ada sumber arus Norton, yaitu 1,2 ampere tadi. Kemudian ada resistor Norton atau RN, yaitu resistansi total tadi yang berjumlah 10 ohm. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita sambungkan RN tadi, kita sambung paralel dengan RL yang bernilai 8 ohm. Kemudian langkah kelima yaitu kita hitung arus pada RL. Caranya bagaimana? Tinggal kita masukkan rumusnya. IRL sama dengan IN dikali RN per RN ditambah RL. Kita masukkan nilainya 1,2 dikali 10 per 10 plus 8. Maka 1,2 dikali 10 per 18, maka didapatkan arus yang mengalir pada RL itu adalah 0,667 ampere. Maka jawaban akhirnya adalah IN-nya atau arus Norton itu adalah 1,2 ampere, RN atau resistor Norton itu sama dengan 10 ohm, dan arus yang mengalir di RL itu adalah 0,667 ampere. Begitu Kak. Nah, Dek, sekarang kita masuk ke segmen ketiga, yaitu teorema superposisi. Apa sih yang dimaksud dengan teorema superposisi ini, Dek? Baik, jadi sebenarnya teorema superposisi ini adalah cara untuk menganalisis suatu rangkaian listrik yang mempunyai lebih dari satu sumber. Bisa sumber tegangan, bisa juga sumber arus. Intinya, kalau kita pengen tahu berapa besar arus atau tegangan yang mengalir dalam sebuah komponen itu, kita bisa hitung dampaknya dari setiap sumber satu persatu. Nanti kita jumlahkan hasilnya. Ibaratnya, misalnya kita mau mendorong mobil yang mogok, kita dorongnya 4 orang. Nah, kita bisa hitung per orang berapa jumlah kekuatannya. Baru nanti dari masing-masing orang itu kita jumlahkan. Nah, begitu Kak. Nanti salah satu hal yang sering bikin bingung di awal konsep mematikan sumber lain, ini konsepnya seperti apa ya, Dek? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya mematikan ini bukan seperti mematikan tombol, tapi kita menghilangkan rangkaian tersebut dari rangkaiannya, sehingga nanti di rangkaiannya itu akan menjadi rangkaian terbuka, atau bisa juga kita sebut sebagai rangkaian hubung singkat. Jadi artinya, kalau kita mau menghitung efek dari sumber tegangan, maka sumber arusnya kita matikan atau kita hilangkan tadi. Tapi kebalikannya, kalau kita mau menghitung efek dari sumber arus, maka sumber tegangannya yang kita hilangkan atau rangkaiannya kita bikin terbuka atau hubung singkat. Baik, boleh kita lanjut ke contoh kasus? Boleh dong. Oke. Jadi begini, misal rangkaian DC sederhana memiliki dua sumber tegangan, yaitu V1 adalah 10 volt, V2 adalah 5 volt. Kemudian rangkaian tersebut terdapat 3 resistor, di mana R1, R2, dan R3 nilainya adalah 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Nah, kemudian struktur rangkaiannya V1 terhubung seri dengan R1, V2 terhubung seri dengan R2. Nah, kemudian titik antara R1 dan R2 itu dihubungkan ke satu titik, di mana R3 terhubung ke ground. Nah, pertanyaannya adalah berapakah arus yang mengalir melalui R3 menggunakan teorema superposisi. Nah, sama kayak sebelumnya, terdapat langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah yang pertama, itu kita hitung kontribusi dari V1 saja. Jadi, kita hitung dari sumber tegangan satu dulu. Yang V2 atau sumber tegangan kedua, kita hilangkan. Maka, tinggal kita masukkan ke rumus. Jalur arusnya kan kalau V1 itu adalah V1 menuju ke R1, kemudian menuju ke R3, kemudian menuju ke ground atau negatif. Nah, maka tinggal kita hitung total resistansinya. Karena rangkaiannya tadi itu masih rangkaian seri, maka resistansinya tinggal kita tambahkan saja. R1 tadi 2 ohm, R3 itu 6 ohm. Langsung kita jumlahkan, maka R1 dan R3 total resistansinya itu adalah 8 ohm. Setelah itu, kita lanjut. Kita cari arusnya berapa. Kita masukkan ke rumus. I sama dengan V1 per R1 plus R3. V1 tadi 10,
R top-nya tadi atau resistansi totalnya itu 8. Maka kita bagi 10 bagi 8. Maka arus yang mengalir adalah 1,25 ampere. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, di mana langkah kedua itu adalah kebalikan dari langkah satu. Kalau langkah satu tadi kan sumber tegangan yang kedua kita hilangkan. Kalau sekarang langkah kedua, sumber tegangan satu kita hilangkan. Kita menghitung yang V2 saja. Sama kayak tadi, rangkaiannya masih dalam rangkaian seri, di mana arusnya mengalir dari sumber tegangan 2 menuju ke resistor 2, lalu menuju ke resistor 3. Maka kita hitung dulu total resistansinya R2 dan R3. Karena R2 dan R3 ini adalah seri, maka tinggal kita tambahkan saja 4 ohm ditambah 6 ohm. Maka total resistansinya adalah 10 ohm. Setelah kita dapat total resistansi, kita mencari arusnya berapa yang mengalir. Tinggal kita masukkan rumus sama kayak tadi. I sama dengan V2 dibagi total resistansi. Maka V2 tadi adalah 5 dibagi 10. Maka 5 per 10 itu adalah 0,5 ampere. Nah, kemudian langkah yang terakhir itu adalah kita gabungkan kedua sumber tadi, V1 dan V2. Nah, yang V1 tadi itu adalah 1,25, sedangkan yang IV2 itu adalah 0,5. Maka 1,25 ditambah 0,5 itu adalah 1,75 ampere. Nah, maka arus yang mengalir melalui R3 itu adalah 1,75 ampere. Gitu, Pak. Oke, baik Dek. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke segmen keempat, yaitu teorema pemindahan daya maksimal. Apa sih yang dimaksud dengan teorema pemindahan daya maksimal ini, Dek? Baik, jadi teorema ini menyatakan bahwa transfer daya maksimum terjadi jika nilai resistansi beban sama dengan nilai resistansi sumber, baik dipasang seri dengan sumber tegangan maupun dipasang paralel. Cara penerapannya bagaimana dan digunakan di mana saja? Jadi kita pakai analogi biar gampang. Kita bayangkan jika kita ingin merancang rangkaian penguat suara. Kita udah punya sumber tegangan dan rancangannya tadi itu, rangkaian internalnya. Nah, sekarang kita pengen nyambungin ke speaker. Tapi kita pengen nih outputnya itu maksimal, alias suaranya kenceng, tapi tidak boros, alias efisien. Nah, supaya energi tadi bisa ditransfer ke speaker dengan maksimal, maka resistansi speaker atau RL itu harus sama dengan resistansi Thevenin atau RTH dari sisi sumbernya. Nah, kalau dari pernyataan tadi kita dapatkan bahwa terdapat rumus RL sama dengan RTH. Itu prinsip dasarnya. Jadi kalau kita mau mendesain sistem penguat, transmisi sinyal, atau bahkan sirkuit pengisian daya, prinsip ini sangat berguna banget. Biasanya digunakan di mana aja teorema ini? Biasanya digunakan dalam desain rangkaian penguat atau amplifier. Kemudian transmisi sinyal audio dan RF. Kemudian juga sistem matching impedance dan juga elektronika daya mikro atau sensor dan mikrokontroller. Baik. Boleh berikan satu contoh kasus dan penyelesaian dalam teorema pemindahan daya maksimal ini, Dek? Bisa. Nah, jadi contoh kasusnya seperti begini. Bayangkan jika kita mempunyai sumber tegangan DC sebesar 12 volt dengan resistansi internalnya sebesar 6 ohm. Nah, kita ingin menyambungkan ke sebuah resistor beban atau RL. Nah, kita penasaran berapa sih nilai RL-nya supaya daya yang diterima beban itu maksimal dan berapa besar dayanya. Langkah pertama, kita pakai rumus tadi, RL sama dengan RTH, di mana daya maksimum itu terjadi. Nah, karena resistansi internalnya itu 6 ohm, maka RL sama dengan 6 ohm. Nah, sekarang kita hitung berapa daya maksimum yang bisa diterima beban. Nah, caranya adalah kita menggunakan rumus daya, di mana daya adalah Pmax sama dengan V kuadrat dibagi 4 RTH. Kemudian tinggal kita masukkan V kuadrat, yaitu tegangan sumber tadi 12 volt, RTH-nya tadi kan 6 ohm. Tinggal kita masukkan rumus 12 kuadrat dibagi 4 dikali 6, maka 144 dibagi 24. Maka rumusnya yang dihasil dapat adalah 6 watt. Oke Sobat Penerbangan, itu dia pembahasan kita hari ini tentang teorema jaringan DC. Kita sudah ngobrolin berbagai teorema penting, mulai dari Thevenin, Norton, superposisi, sampai pemindahan daya maksimal. Semua teorema itu mungkin terlihat rumit di awal, tetapi kalau kamu udah pahami langkah demi langkah, ternyata semuanya saling terhubung dan mempermudah hidup kita sambil menganalisis rangkaian listrik. Jadi jangan takut sama persamaan atau hukum-hukum kelistrikan.
Karena justru disitulah logika dan efisiensi bekerja. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas tentang mata kuliah rangkaian listrik DC di materi Teorema Jaringan DC episode 8 ini. Semoga informasi ini membantu para penonton atau mahasiswa-mahasiswi yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang rangkaian listrik DC ini. Sepertinya seru dan menegangkan ya. Sama-sama. Saya senang bisa berbagi pengetahuan. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk komen jika ada pertanyaan. Nanti akan saya bantu menjawab jika masih kurang jelas. Tetap semangat belajar. Dan seperti biasa, listrik itu bukan cuma soal arus dan tegangan, tapi juga logika dan pemahaman. Keren. Oke, sebagai penutup boleh memberikan kesimpulan akhir singkat dari keseluruhan materi ini, Dek? Baik Kak, jadi rangkaian listrik DC itu adalah rangkaian di mana arus mengalir satu arah saja. Kemudian di dalamnya terdapat besaran utama, yaitu V sebagai tegangan, I sebagai arus, dan juga R sebagai hambatan. Ketiganya ini saling berkaitan, kemudian nanti menjadi satu di dalam hukum Ohm. Nah, rangkaiannya ada 3, ada seri, ada paralel, dan juga ada campuran. Nah, kemudian untuk menyelesaikan analisis rangkaian DC, bisa kita pakai berbagai cara, yaitu menggunakan hukum Ohm atau teorema Thevenin, Norton, superposisi, dan perbedaan daya maksimum untuk mempermudah perhitungan dan pemahaman rangkaian. Terima kasih untuk kesimpulannya dan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menyimak podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk tetap mengikuti podcast PTP kami di seri berikutnya. Selalu ingat keselamatan adalah hal yang utama. Sampai jumpa. Salam pro prestasi. Torang bisa, torang bersaudara. Bye-bye.